Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Adapun materi kita, penjelasan materi pada kesempatan ini adalah mengenai masa kejayaan Islam. Nah, di slide ini ada peta konsep. Nah, di mana masa kejayaan Islam itu terdiri dari beberapa subpokok bahasan. Yang pertama adalah periodisasi sejarah Islam, kemajuan Islam pada periode klasik, tokoh-tokoh kejayaan Islam. Kemudian selanjutnya menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan dan bangkitnya kembali peradaban Islam. Untuk subpokok bahasan yang pertama adalah periodisasi sejarah Islam. Menurut Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar. Yang pertama, periode klasik terjadi antara tahun 650 sampai dengan 1250. Nah, periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi dalam 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi dan integrasi, kemudian fase disintegrasi. Selanjutnya adalah periode pertengahan, dimulai tahun 1250 sampai dengan 1400. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran, fase munculnya 3 kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Selanjutnya, fase yang ketiga adalah periode modern, 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Selanjutnya, untuk subpokok bahasan selanjutnya adalah masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Bani Umayyah atau yang biasa sering disebut Daulah Umayyah, dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut juga Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Nah, selanjutnya ini ada faktor-faktor internal yang mempengaruhi perkembangan dari masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam. Ajaran Islam yang mendorong umat Islam maju, Islam sebagai rahmat seluruh alam, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, dan militer. Kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal diantara lain sebagai berikut: terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dan dilakukan dengan giat sekali. Selanjutnya, faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah adalah melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, melaksanakan isi hadis, mengembangkan ilmu agama,
dengan berijtihad, kemudian ulama-ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Nah, subpembahasan materi yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, Ibnu Rushd. Ya, yang selanjutnya bisa nanti dibaca keterangannya yang lebih lengkapnya. Selanjutnya adalah Al-Ghazali, Al-Kindi, Abu Nasr Muhammad, rekan Ilmu Uzlak Al-Farabi, Ibnu Sina. Nah, dari nama-nama para tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam itu ya mengakhiri materi kita pada kesempatan ini. Dan anak-anakku sekalian, ibu harapkan anak-anakku memperbanyak literasi membaca di luar dari materi kita pada hari ini. Silakan untuk mencari referensi yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi. Demikian pemaparan materi pada kesempatan hari ini ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.